Selamat berjumpa kembali di dalam Della Forte tutorial pada bukunya yang sekarang di-create oleh Dr. Andes Glenn Fortuna Della Fortega MMSA.MH dalam judul Financial Capitalism for Students from Theory to Practice. The meaning of the term financial capitalism goes beyond the importance of financial intermediation in modern capitalist economy. Kapitalisme keuangan untuk mahasiswa dari teori ke praktek. Chapter 1, Understanding Financial Capitalism. Pemahaman kapitalisme keuangan. What is financial capitalism? Kapitalisme keuangan adalah sistem ekonomi kompleks yang menopang masyarakat modern dan pemahamannya sangat penting bagi setiap mahasiswa yang ingin menjelajahi dunia keuangan. Dalam subbab ini, kita akan mempelajari seluk-beluk kapitalisme keuangan, mengeksplorasi definisi, konteks historis, dan fitur-fitur utamanya. Pada intinya, kapitalisme keuangan mengacu pada dominasi lembaga keuangan seperti bank dan perusahaan investasi dalam membentuk aktivitas ekonomi. Tidak seperti kapitalisme tradisional yang terutama berfokus pada produksi dan pertukaran barang dan jasa. Kapitalisme keuangan menekankan pada penciptaan alokasi dan pengelolaan aset keuangan. Melalui aset-aset keuangan ini termasuk saham, obligasi, dan derivatif, modal dimobilisasi dan diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan. Untuk memahami kapitalisme keuangan, kita harus melihat asal-usul sejarahnya. Kebangkitan kapitalisme finansial dapat ditelusuri kembali ke revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19 ketika perkembangan teknologi dan industri baru membutuhkan investasi besar. Hal ini menyebabkan munculnya perantara keuangan seperti bank yang memfasilitasi aliran modal dari penabung ke peminjam. Seiring waktu, perantara ini memperluas aktivitas mereka, terlibat dalam investasi spekulatif dan aktivitas perdagangan yang semakin memperkuat pengaruh mereka. Beberapa ciri utama membedakan kapitalisme keuangan dari sistem ekonomi lainnya. Pertama, kapitalisme keuangan sangat bergantung pada utang. Meminjam dan meminjamkan adalah kegiatan mendasar dalam sistem ini karena individu, bisnis, dan pemerintah berupaya mendanai investasi dan operasi mereka. Kedua, kapitalisme keuangan ditandai dengan pengejaran maksimalisasi keuntungan. Lembaga keuangan dan investor bertujuan untuk menghasilkan keuntungan dari investasi mereka, seringkali melalui kombinasi pengambilan risiko dan rekayasa keuangan. Furthermore, financial capitalism is marked by the concept of leverage. Jadi selain itu, kapitalisme keuangan ditandai dengan konsep leverage atau besaran jumlah total yang mengacu pada penggunaan uang pinjaman untuk memperbesar potensi keuntungan atau kerugian. Leverage memainkan peran penting dalam pasar keuangan, di mana investor dapat memperbesar exposure mereka ke berbagai aset. Namun, leverage yang berlebihan juga dapat menimbulkan risiko terhadap stabilitas sistem seperti yang ditunjukkan selama krisis keuangan global 2008. Kesimpulannya, kapitalisme keuangan adalah sistem ekonomi yang kompleks yang digerakkan oleh lembaga keuangan dan pengejaran keuntungan. Memahami akar sejarahnya, penekanan pada utang, maksimalisasi laba, dan leverage yang sangat penting bagi mahasiswa yang ingin memahami dan menavigasi dunia keuangan. Dengan memahami seluk-beluk kapitalisme keuangan, mahasiswa dapat mengembangkan fondasi yang kuat untuk eksplorasi dan analisis lebih lanjut di bidang ini. Kita lanjut.